Kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari keraton Kasepuhan. Perkenalkan, nama saya Neza Aurelia Putri, saya Mika Ramadhani, saya Inul Hayati, Saya Fitra Fitriani. Ya, kalau dahulu ya Keraton Kasepuhan Cirebon ini adalah sebagai pusat pengembangan agama Islam, dan juga pemerintahan ya. Yang pada masa saya Syarif Hidayatullah di sini pusat pemerintahan, wilayahnya meliputi Purwokerto, Tegal, Sunda Kelapa, Ujung Kulon, Banten, Lampung sampai Palembang. Ya, Singapura, Malaysia, Brunei, gitu, Thailand. Ya. Namun perjalanannya pada generasi kelima dari Sunan Gunung Jati, zaman Panembahan kedua, keraton ini terpecah zaman kolonial Belanda abad 17 ya, jadi Kasepuhan dan Kanoman ya. Jadi masing-masing memerintah sesuai dengan petanya masing-masing ya. Kalau Keraton Kasepuhan ini memerintah Ciayu Majakuning gitu ya. Nah, pecah jadi Kasepuhan Kanoman kan ya, Kasepuhan Kanoman, lalu Kanoman pecah lagi jadi Kecirbonan, Keprabonan. Dan sehingga zaman kemerdekaan, zaman kesultanan ya, hingga ke-15 sekarang ini, ke-11 ya, ke-11 terpecah maksudnya sudah tidak memerintah lagi sekarang dari semenjak tahun 1945 dari Sultan ke-11 dan 12 tuh ya, ya kira-kira ke-12 gitu. Ini keraton ini sebagai simbol budaya saja karena sudah ada NKRI ya. Iya. Ya, pada masa itu bergabungnya keraton-keraton dikoordinir oleh NKRI menjadi negara republik gitu kan ya, Pak Soekarno gitu ya sebagai pemersatunya, dan proklamasi ya, Bapak proklamasi, sehingga Keraton Cirebon ini bukan pemerintahan lagi, hanya sebagai simbol budaya kejayaan masa lampau, di mana Cirebon juga pernah menjadi pusat pemerintahan gitu ya, seperti Jakarta pemerintah provinsi-provinsinya, Cirebon juga sama seperti itu ya. Nah sekarang jadi area tujuan wisata gitu ya. Jadi sekarang Keraton Kasepuhan terutama destinasi wisata di perkembangan pusat pengembangan agama Islam ya, sejarah pusat pengembangan agama Islam dan pemerintahan gitu sejarahnya ya. Sehingga banyak masyarakat yang datang ke sini untuk meminta penjelasan ya, ya pengunjung-pengunjung gitu, dipandu oleh pemandu yang akan menjelaskan tentang perkembangan atau sejarah Keraton Cirebon ya, hingga sekarang ya. Jadi studi banding lah untuk masyarakat pelajar gitu ya, dan masyarakat umum untuk ingin tahu. Ada juga kan orang yang sukanya sejarah, dirasa ingin tahunya mengenai sejarah Keraton Cirebon dan perkembangan agama Islam di Indonesia khususnya ya, umumnya ya, di Cirebon sendiri ya, di sini sebagai pusat pemerintahan agama Islam lah dahulu, atau pemerintahan yang bersyariatkan Islam pada yang pertama di Sunda ya, di Sunda. Kalau Jawa kan Demak ya kan gitu. Ya itu mungkin yang saya bisa terangkan ya. Jadi Keraton Cirebon ini hanya sebagai simbol budaya kejayaan masa lampau di bidang pemerintahan dan pengembangan agama Islam gitu. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Lukna Sungkar. Asalnya dari mana? Dari Semarang. Saya kelahiran Semarang, besar di Semarang. Tapi kuliahnya di Unpad sama di UI. Kalau ibu namanya siapa? Saya Ibu Kristen. Ya, kalau Bu Lukma pengajar Prancis, saya pengajar Inggris. Tapi dia satu departemen di Fakultas Ilmu Budaya. Sama juga dari Semarang. Betul, saya dari Semarang. Ibu, apa yang membuat Anda tertarik berkunjung ke tempat ini? Bagi saya ini kenangan, karena keraton itu merupakan bagian dari sejarah budaya kita di Indonesia, dan banyak keraton yang tersebar. Ya, saya sudah melihat beberapa keraton di daerah-daerah, misalnya di Bali, di Solo, di
Jogja, kemudian juga ada di sini di Cirebon dalam ini. Maka ya perbandingan lah, di mana ada persamaan antara keraton itu, di mana juga ada perbedaan-perbedaannya. Nah, untuk itulah maka kami jalan-jalan. Terus apa pendapat Anda mengenai tempat ini? Tempat ini cukup baik, ya, tampak terawat dan cukup ada guide yang memberi penjelasan pada pengunjung. Jadi pengunjung bisa lebih memahami apa yang ada di sini dari segi bangunan maupun sejarahnya. Apa pesan dan kesan untuk tempat ini? Pesan saya, kalau misalnya ada pengunjung membawa makanan, itu tolong mereka makan dengan tertib. Jadi tidak disebarkan begitu saja di gapuro di mana tadi di pendopo-pendopo, kemudian meletakkan bekas sampah itu di tempat yang benar. Jadi kebersihan itu tetap Perlu dijaga. dijaga. Ya, jadi pengunjung harus tertib juga. Juga untuk toilet. Toilet itu mohon diperhatikan karena kebanyakan orang tua pengunjung di sini bukan hanya dari lokal, tapi Iya, dari manula juga, mancanegara. dan kami itu biasanya kalau manula membutuhkan toilet. Toilet yang nyaman itu akan membuat kami juga nyaman, ya. Dan seperti tadi, aduh lihat toilet begitu, ada rasanya nyaman gitu loh. Jadi itu kadang-kadang merusak seluruh kesan. Oke? Apakah Anda tertarik untuk datang ke tempat ini lagi? Ya, insya Allah kita akan datang dengan membawa generasi muda supaya juga mengenal sejarah kota Cirebon. Ya, jadi selama ini kami dari Undip dari Jawa Tengah lebih kenal keraton di Jogja, keraton di Solo. Nah, ini sekarang kita melihat keraton di Cirebon. Ya, mungkin bisa dijadikan studi banding untuk kami beri masukan nanti untuk jurusan sejarah. Karena kami dari satu fakultas tapi beda departemen. Kami dari jurusan Inggris. Ya, nanti kami bisa memberi masukan ke jurusan sejarah yang lebih paham mengenai seluk-beluk sejarah semua keraton. Apakah Anda puas dengan tempat-tempat di sini? Iya, saya kira cukup menyenangkan, kekunoannya terjaga, ya, dan tidak banyak berubah. Dengan pohon-pohon besar, burung-burung yang masih berterbangan itu menandakan bahwa tempat ini sehat. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Baik, terima kasih, sukses ya. Iya. Insya Allah. Ibu namanya